Salam saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana kita kembali buat belajar bersama tentang firman kebenaran Allah. Bagaimana kita punya sifat pribadi, lepas pribadi maupun kebersamaan, belajar demi belajar mempertahankan iman dan mengejar keselamatan, penyertaan pertolongan Tuhan. Yang terutama yang kita pikirkan saat ini, saudara-saudariku, bagaimana kita memperoleh keselamatan di kelak kemudian. Bagaimana kita punya cara berjuang mempertahankan kehidupan yang kedua kali di saat kelak pernyataan firman Allah kita akan menerima keselamatan daripada Allah, supaya kita menjadi penghuni surgawi, bukanlah menjadi penghuni neraka. Saudaraku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, dan barang siapa yang menonton video ini, yang kita share nanti ke persahabatan kita di Facebook maupun di WA, tolong ini di like, di share. Tidak usah para di subscribe, di like, di share. Ada kita buat ini belajar bersama dalam firman kebenaran Allah, yang pada khususnya kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dikatakan umat Kristiani dan Nasrani, dimanapun saudara-saudara itu seiman sekasih padamu. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, ini kita buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kita punya belajar menjadi kepentingan bersama. Semakin memahami, semakin mengerti, berjalan demi berjalan ikut jalan kebenaran Tuhan. Kenapa saudara-saudaraku? Kita percaya kepada Yesus Kristus. Segalanya pernyataan firman harus kita hadapi dan harus kita lewati. Sebab itu mari kita berikan waktu selagi masih kita hidup di bawah kolong langit dan di atas bumi ini yang Tuhan kehendaki bagi kita. Mari belajar demi belajar ikut jalan kebenaran Tuhan. Sekalipun memang itu sangat sulit dan tidak mudah, tetapi kalau kita yakin dan percaya melalui firman kebenaran perkataan Allah, pasti penyertaan pertolongan Tuhan itu akan terjadi bagi kita. Sebab itu kita belajar demi belajar memahami pernyataan-pernyataan perkataan Allah yang hidup, yang tercatat di kitab suci atau kitab Injil, perkataan Allah yang hidup. Mari semakin memahami, belajar, benar-benar datang kepada Tuhan. Bagaimana kita punya cara bisa memperoleh dalam perjalanan itu? Tuluskan hati kepada Tuhan, berikan waktu kepada Tuhan, berikan belajar firman kebenaran Allah, berikan waktu ibadah raya di gereja, saudara-saudariku dimanapun berada, tulus di hadapan Tuhan. Momen utama bisa datang menunduk diri kepada Tuhan dan mengucap syukur. Percayakan kuasa Roh Kudus yang ada di tubuh kita, yang ada di pemikiran kita, yang sudah Tuhan uraikan bagi umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus, sehingga kita mampu berjalan mempertahankan keselamatan itu. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, segala kita yang percaya kepada Yesus Kristus akan menghadapi panggilan daripada Allah. Hidup atau mati, kita harus menghadapi panggilan daripada Allah. Firman Tuhan berkata, orang hidup pun
Dia angkat, orang mati pun dia bangkitkan. Kenapa terjadi sedemikian? Di mana pada Tuhan Allah Yesus Kristus di zamannya orang Farisi, pada nenek moyang kita dahulu, telah bercucur darah menebus segala noda dan dosa kita. Karena pada masa itu sudah bergemelut dengan dosa manusia yang tidak percaya pada masa itu adanya kuasa Tuhan yang Tuhan jama bagi seluruh rasul, murid daripada Allah. Banyak korban di saat menegakkan kebenaran tentang kemuliaan daripada Allah. Nabi. Sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus, dia terjun ke bawah kolong langit dan di atas bumi untuk menebus segala perilaku dosa umat-umat yang dia ciptakan, supaya berjalan-jalan kebenaran daripada Allah. Sebab Tuhan Allah Yesuslah yang menciptakan kita menjadi makhluk mulia di hadapan daripada Allah, yang untuk menguasai segala ciptaannya di bawah kolong langit dan di atas bumi. Dikarenakan begitu bergemulut banyaknya dosa, bahkan dahulu orang sudah mengerti kitab suci, perkataan Allah yang hidup di pada masa orangnya Farisi dan pada zamannya Musa. Bahkan mereka banyak mentiadakan dalam firman kebenaran Allah. Sebab itu saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, selalu kita buat sharing bersama, belajar bersama tentang firman kebenaran Allah. Bagaimana kita punya cara belajar bertahan, sekalipun begitu besar tantangan itu kita hadapi. Tetapi percayalah, mari belajar semakin menunduk diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, belajar firman kebenarannya, supaya kita sanggup berjalan demi berjalan, ikut jalan kebenaran daripada Allah. Disebabkan kita akan menerima upah yang Tuhan kehendaki, pernyataan firman-Nya, supaya kita tidak menjadi penghuni neraka, supaya kita tak berjalan menjadi penghuni surgawi yang Tuhan rencanakan bagi kita semua. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, saudara berbahagia ini, mari kita belajar firman kebenaran Allah dimanapun saudara-saudariku berada. Belajarlah semakin memahami perkataan-perkataan Allah yang hidup, yang akan menyelamatkan kita di kelak kemudian. Sebab manusia akan hidup kembali kedua kali. Di situ kita menerima apakah upah surga atau upah neraka. Tetapi Tuhan Allah mengingatkan melalui kitab Injil perkataannya, yang percaya kepada Yesus, mari belajar demi belajar melakukan hal itu, dan percayakan dengan kuasa naungan Roh Kudus yang menyertai dan menolong kita. Di saat datang ibadah raya di gereja, berdoa di rumah, belajar firman Tuhan, terlebih dahulu menunduk diri kepada Tuhan, berdoa, percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Itu pernyataan firman, bahwa tubuhmu adalah baik daripada Allah, yang dimiliki oleh kuasa Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Ini pernyataan firman, melainkan perkataan Yesus di saat dia di bawah langit dan di atas bumi. Bahkan dia telah menebus segala dosa kita, bahkan maut kematian dihadapi. Tetapi pada hari ketiga dia kembali bangkit
ke dalam tahta kerajaan surga yang dia miliki. Saudara berbahagia ini saudara-saudariku dimanapun berada. Mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan ajari kita, Tuhan hikmati kita mengertikan kebenaran Allah. Kita minta roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan, tetapi tidak dari kepandaian dan kepintaran kita, tapi kita percaya ada naungan Roh Kudus menghantar dua kita kepada Tuhan, sehingga roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah terurah bagi kita semua. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan kami di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Segala puja-puji syukur, hormat mulia daripada Engkau. Menunduk diri di hadapan Tuhan. Kembali kami belajar firman kebenaran Tuhan. Dan barang siapapun Bapa yang menonton firman perkataan ini, biarlah Tuhan hikmati kami dan berkati kami. Ampuni berbagai kekurangan, kelalaian kami dan dosa di hadapan Tuhan. Kuatkan kami Bapa, Engkau yang tahu kekuatan kegelapan ini. Tapi kami percaya Engkau akan menolong kami. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, tiada tidak mungkin segalanya. Hanya di dalam Bapa, Putra, Kudus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana kita melihat situasi gelora dunia, kemungkinan besar kita sudah memahami itu semua. Apa yang terjadi? Apa teguran daripada Allah Yesus Kristus di bawah kolong langit dan di atas bumi ini? Dan apa karya tangan Allah bekerja saat ini juga? Penting kita pahami bersama pada malam ini, belajar. Kita percaya belajar dalam firman kebenaran melalui kuasa Roh Kudus daripada Tuhan, yang dikatakan oleh keajaiban, keilahian, mujizat yang nyata yang maha tinggi Yesus Kristus Raja alam semesta. Maka di saat kita datang belajar firman Tuhan, mari menghindari kepandaian dan kepintaran. Bahkan berdoalah kita, menunduk diri kepada Tuhan. Roh Kudus yang kita percayakan ada di tubuh kita, Tuhan uraikan untuk menguatkan kita. Segala naungan doa dan ibadah kita kepada Tuhan sikapi dan Tuhan tanggapi. Dimana tadi kita minta roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, dimana menjelang hari-hari terakhir ini yang dikatakan berdampak mulai akhir zaman, begitu banyaknya gejolak-gejolak dunia yang kita lihat terjadi. Bahkan tidak lari dari kenyataan pernyataan firman. Itu harus semua terjadi. Dan lihat karya tangan Allah bekerja. Itu penting kita pahami yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita memahami itu, itulah menandakan kita masih ada kuat iman. Lihat apa yang terjadi saat ini. Di mana teguran-teguran musibah Tuhan berikan, di mana orang-orang semakin banyak percaya kepada Yesus Kristus. Sebab itu saudara-saudariku, barang siapapun yang menonton video ini, mari semakin menunduk diri kepada Tuhan. Apapun tantangan itu besar, memang tantangan itu besar. Kita sama-sama mengalami tantangan itu. Tetapi sebab itu sore ini kembali kita buat berita firman Tuhan, belajar kita bersama, dan barang siapapun yang menonton video ini, semoga kita diberkati, dihikmati, dia jamah kita. Tuhan tuntun kita dengan Roh Kudus yang ada di jiwa, pemikiran dan tubuh kita, yang sudah Tuhan janjikan untuk menghadapi suasana gelombang dunia yang begitu semakin drastisnya kuasa tipu daya iblis. Penguasa-penguasa iblis maupun di angkasa, maupun di bumi, dan juga maupun di dasar laut. Ini sekarang kita hadapi menjelang hari-hari terakhir. Ini kita hadapi sekarang menjelang akhir zaman.
Itu pernyataan firman. Maka dikatakan berikat pinggangkan firmanlah kamu, supaya kita sanggup menghadapi tipu daya iblis memisahkan manusia dari jalan kebenaran daripada Allah, supaya kita jatuh tersungkur ke lubang maut kematian oleh karena dosa, yang menjadi akan penghuni neraka bila kita tidak mampu nantinya menghadapi itu. Tapi mari kita percaya, berdoa kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus yang ada di jiwa, tubuh, pemikiran kita. Itulah penyertaan pertolongan Tuhan. Tuhan curahkan kepada umat-umatnya supaya sanggup berjalan menghadapi gelora dunia yang terjadi saat ini. Di dalam suatu keibadahan datang kepada Tuhan, ibadah raya di gereja, kebaktian malam, berdoa di rumah, tulus kepada Tuhan. Tidak penting kita banyak komen, tidak penting kita banyak komen maupun menjabarkan firman kebenaran Allah. Tidak penting kita punya banyak gaya, tidak, saudara-saudari. Tuluslah kepada Tuhan dan meneteskan air matalah kita kepada Tuhan. Seseorang pun manusia tidak luput dari segala kesalahan di hadapan daripada Allah. Seseorang manusia tidak ada yang sempurna di hadapan daripada Tuhan. Tetapi mari memahami itu. Mari belajar menunduk diri. Di hadapan Tuhan tidak ada yang terkecuali. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, domba Tuhan, jemaat Tuhan, sama kita di hadapan daripada Allah. Supaya kita belajar benar-benar memahami, ikut jalan kebenaran daripada Allah, supaya penyertaan pertolongannya terjadi bagi kita. Jangan hanya kita memikirkan merasa enaknya hidup di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Ingat, di kelak penghakiman terakhir, kita semua harus menghadapi itu. Satu pun tidak ada yang bisa lolos. Semua itu harus menghadapi. Bahkan yang meninggal terdahulu pun itu juga harus dihadapi. Sebab firman Tuhan Allah berkata, orang mati akan dibangkitkan, bahkan orang hidup pun akan dia angkat. Karena kita bersama-sama menghadapi sidang kelak penghakiman terakhir daripada Allah. Siapakah kita menjadi penghuni surgawi, dan siapapun kita menjadi penghuni neraka di final penghakiman yang terakhir dari Tuhan. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, belajarlah demi belajar, waspadalah dan berjaga-jagalah, supaya selalu kita menunduk diri kepada Tuhan. Tetaplah menunduk diri kepada Allah. Karena semua umat makhluk mulia yang Tuhan ciptakan harus menghadapi itu. Tidak ada yang terkecuali. Harus kita hadapi itu semua bersama. Karena itu sudah pemateraian pernyataan firman Allah. Penting kita pahami, saudara-saudara itu. Kenapa firman Tuhan mengatakan, mengingatkan itu kita semua? Di salah satu, di saat Allah memanggil umatnya kepada dia, atau dikatakan maut kematian, kita tidak tahu hari besok, lusa, tahun depan Tuhan panggil kita. Bukan hanya dikatakan hari kekiamatan, tidak. Di saat hidup ini, di saat Tuhan berkehendak memanggil kita, wajib kita menghadap tata panggilannya. Itu penting kita pahami. Adapun kekiamatan yang terakhir dunia, pernyataan yang terakhir yang Tuhan katakan, yang menjadi langit baru dan bumi baru. Namun kematian kita, tetap kita nantikan kapan saatnya Tuhan memanggil kita. Sebab itu firman Tuhan berkata, waspada dan berjaga-jagalah selalu. Berdoalah, aku datang bagaikan pencuri, kata Tuhan. Mungkin orang tidak mengerti, memahami kenapa Yesus Kristus berkata, aku datang bagaikan pencuri. Kenapa Tuhan Allah berkata waspada dan berjaga-jaga, berdoalah, kata Tuhan. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus tidak tahu kita kapan dia jemput.
tergantung daripada Allah sendiri. Maka dikatakan berdoalah dan berjaga-jagalah. Aku datang bagaikan pencuri, kata Allah. Bahkan musibah pun kita tidak tahu jam dan waktu. Bisa musibah membawa maut, kematian. Maka kita waspada dan berjaga-jaga. Jangan kita memahami, saudaraku, dan jangan salah memahami. Ada mungkin etiket kita, aku masih muda, aku belum tua, aku belum cukup umur. Nggak mungkin Tuhan Allah menjemput saya. Jangan Anda katakan itu. Sebab Tuhan Allah berkata dalam pernyataan firman kita Injilnya, manusia diberikan waktu limit 80 tahun. Mulai dari start lahir sampai ke 80 tahun, kita siap menanti kapan dia panggil. Jadi salah satu kematian manusia adalah tergantung daripada Allah. Jangan lagi kita sepele, aku masih muda, aku masih begini, masih ada pertobatan. Jangan lagi itu, saudara-saudariku, yang Anda pikirkan. Marilah lebih belajar bersama saat ini. Karena di saat Allah memanggil kita menghadap tata panggilannya, kita tidak bisa menghindar bentuk apapun. Itu harus kita lewati. Bahkan sidang kelak penghakiman pernyataan daripada Allah, pernyataan firman, dan juga tidak bisa kita hindari. Saat ini menjelang hari-hari terakhir ini, mari belajar jangan sampai murtad dari jalan kebenaran Allah. Jangan sampai murtad di jalan kebenaran daripada Tuhan. Mungkin banyak orang salah memahami arti daripada kemurtadan itu sih. Sejauh mana? Kriteria daripada murtad banyak artinya. Murtad dari kebenaran Tuhan, semakin jauh daripada Tuhan. Bahkan bisa juga murtad kita pindah kepercayaan. Itu saudara-saudariku, berhati-hati kita. Belajar demi belajar bagaimana mempertahankan tidak murtad dari jalan kebenaran firman Allah. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Hati-hati kita ini semua, saudara-saudariku. Di saat Tuhan membutuhkan, memanggil kita menghadap panggilan Allah, yang dikatakan maut kematian yang memisahkan. Kita mana tahu jam dan waktu dan hari, kita nggak tahu. Maka firman Allah berkata, belajarlah waspada, berjaga-jagalah, berdoalah, berikanlah kesempatan waktu datang kepada Tuhan. Sekalipun itu tantangan itu besar, tetapi firman Tuhan berkata, tidak akan kuberikan beban yang tidak bisa engkau bebani kalau engkau benar-benar datang kepadaku, kata Tuhan. Mari semakin memahami, mari kita semakin dewasa, mari kita semakin tingkatkan sumber daya kemanusiaan kita di dalam kerohanian, mempertahankan iman datang kepada Tuhan. Karena wajib kita menghadap tahta panggilan daripada Allah, yang dikatakan wajib kita menghadap maut kematian. Itu penting kita pahami. Saat ini firman Tuhan mengingatkan kita bersama semua. Saya, saudara-saudaraku, pribadi belajar agak kaget juga saat ini. Tuhan ingatkan. Bukan saudara-saudaraku aja juga diingatkan, saya pribadi pun diingatkan. Dia mengingatkan jangan sampai murtad lagi dalam keimanan. Ini sekarang firman Tuhan. Supaya kita cara singkat, saudara-saudaraku, kita baca firman Tuhan. Ibrani 5 pasal 11 sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Nanti kita belajar bersama saat ini. Berikutnya ialah peringatan supaya jangan murtad. Jadi tidak lari dari judul khotbah ini. Paparan tadi kita bersama tidak lari dari berikut firman ini.
Dimanapun saudara-saudaraku seiman sekasih, mari saling support dalam doa kepada Tuhan. Mari bertahan, berjalan demi berjalan ikut kebenaran Allah. Percayalah, Tuhan akan menuntun kita. Ayat 11 dikatakan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkannya. Masuk daripada ayat 11 ini, di saat kita datang beribadah raya di gereja, di saat kita ibadah malam, kebaktian bersama, mari semakin kita tajamkan kuping kita, pemikiran kita, mendengar firman kebenaran Allah yang disampaikan oleh hamba pelayan daripada Tuhan, dan belajar bersama berdua kepada Tuhan, supaya semua dihikmati dan akan mengerti hikmat pengertian pengajaran daripada Allah. Itu tujuan firman ini, supaya kita mampu berjalan demi berjalan, tidak murtad dari jalan kebenaran. Walaupun kita tidak sempurna di hadapan Tuhan, tidak luput berbagai kesalahan, tetapi Tuhan yang maha tahu segalanya. Itu saudara-saudariku, di dalam kebenaran firman Tuhan menyembah Tuhan, jangan sangat berlebihan, tetapi bawalah sesuai dengan tuntunan Allah hidup kita kepada Tuhan. Di sini tadi dikatakan daripada ayat 11. Ayat 12 mengatakan, sebab saudaraku, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar kamu. Masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dan pernyataan Allah. Di mana kita mungkin di dalam keibadahan di orang Kristen, sudah kemungkinan kita sudah sebagian memahami tentang di jalan kebenaran daripada Allah, tetapi sangat sulit melakukan itu. Itu memang selalu terjadi. Saudara-saudaraku dengan saya itu selalu terjadi juga sama saya. Sebab itu dikatakan Tuhan memberikan pengampunan, adapun kekurangan, tetapi bagaimana belajar bertahan. Kan kita sudah mendengar firman kebenaran yang disampaikan hamba pelayan daripada Allah, tetapi kadang-kadang mau kita lamban. Sebab itu Tuhan mengingatkan supaya bertahan belajar, sehingga tidak murtad dari keimanan di jalan kebenaran daripada Allah. Mari belajar kita bersama demi bersama, berdoa dengan naungan kuasa Roh Kudus. Kalau tantangan itu wajib ada, saudara-saudariku. Jangan kita menganggap diri kita bahwa kita sudah rutin datang kepada Tuhan berdoa, berseru berserah di hadapan Tuhan, memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan kita menganggap diri kita bahwa tantangan itu tidak ada. Semakin ada tantangan itu kita hadapi. Disitulah pembuktian kita benar-benar datang di jalan kebenaran daripada Allah. Di mana pada sore berbagai, maka dikatakan tadi di sini dikatakan saudara, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu itu, masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dan pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Salah satu di sini dikatakan, di mana dikatakan tadi ayat 12 ini, di saat Allah memandang kepribadian kita di jalan kebenaran Allah, kita sudah belajar firman kebenaran, sudah ikut ibadah, sudah ikut berdoa bersama, tetapi kegoyahan iman ada. Sehingga Tuhan Allah berkata bahwa kita itu di hadapan daripada Allah masih layak makanan bubur, bagaikan bayi disuap. Tuhan memandang segi dari keimanan kita, bahwa kita adalah di hadapan Tuhan masih layak lagi kita
Belum waktunya memakan nasi keras, melainkan nasi susu atau minuman susu atau bubur Tuhan berikan kepada kita. Betapa baiknya Tuhan Allah Yesus Kristus. Dia tuntun umat-umatnya kepada Dia supaya mampu berjalan menghadapi gelora dunia. Secara makanan minuman susu Tuhan berikan, secara makanan bubur Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tetap benar-benar berjalan demi berjalan datang kepada Tuhan. Sebelum saat dan waktunya Tuhan Allah Yesus Kristus memberikan makanan keras nanti kepada kita. Tetapi firman Tuhan berkata, belajarlah menunduk diri, berdoalah dengan nama Roh Kudus. Kalau masalah hujatan, itu ada. Diketahui orang, dikecilkan orang, dikucilkan orang, dicerca orang, wajib. Jangankan kita, Yesus Kristus saja dicerca orang di dunia ini. Itulah kekuatan kuasa tipu daya iblis untuk melemahkan iman-iman orang yang ikut jalan kebenaran daripada Allah. Sebab itu saudara-saudariku, di saat kita sudah mulai mengenal kebenaran Allah, saat kita belajar di dalam kebenaran Tuhan, menunduk diri kepada Tuhan, hindari kata-kata komen yang tidak sesuai kehendak rencana daripada Allah. Supaya menjadi tetap kuat. Bagaimana kita punya cara datang kepada Tuhan, berdoa, berseru, berserah. Cukup diri kita dengan Tuhan yang mengetahui dengan nama Roh Kudus. Nggak usah banyak ngomong kosong. Jangan menjadi tong nyaring bunyinya kosong semua yang nggak ada gunanya. Lebih baik tuluskan hati kita kepada Tuhan. Bila manapun ada orang melihat cara karakter kita datang kepada Tuhan, timbul cerca-cercaan yang tidak sehat, ya udah biarin aja, berdoa kepada Tuhan. Karena dia mengatakan, menyecar kita bahwa Tuhan sudah melihat dia. Dia menunggu gilirannya yang Tuhan buat terhadap dia, yang lebih memahitkan dia rasakan sewaktu dia datang nanti menyembah Tuhan. Itu saudara-saudara. Tapi marilah belajar demi belajar memahami kita bersama. Tuhan betapa baiknya. Diberikan makanan susu, diberikan makanan bubur. Kenapa Tuhan Allah Yesus Kristus selalu memberikan itu kepada kita? Dia tahu kekuatan kegelapan. Dia tahu kekuatan iblis manipulasi pemikiran manusia, meranjau pemikiran manusia supaya jatuh dalam dosa. Sebab itu tergantung kita dapat melakukan kepada Tuhan. Belajar demi belajar pelan-pelan. Berikan waktu. Itu saudara-saudariku. Kita belajar bersama. Saudara dengan saya sama-sama kita belajar saat ini. Tidak ada terkecuali. Itu dikatakan tadi. Ayat 12, ayat 13 kita masuk. Sebab barang siapa masih melakukan memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi Tuhan Allah berkata, bisa juga Tuhan Allah berkata bagi kita, kita sudah golongan dewasa sebagai orang tua. Bukan golongan anak-anak lagi. Tujuan daripada rara firman ini supaya kita semakin tekun datang kepada Tuhan. Yang akan kita hadapi makanan-makanan keras yang kita hadapi. Masuk daripada ranah Allah, kalau kita sudah sanggup menghadapi, menelan makanan keras, berarti kita sudah mulai bisa berjalan bersama daripada Yesus. Bahkan Tuhan Allah memberikan pertolongan kepada kita.
Jangan lagi seperti kita saat ini sudah termasuk golongan dewasa kepada Tuhan. Belajar kita jangan lagi kembali makanan kita menjadi bubur atau susu. Melainkan belajar kita memakan makanan nasi keras. Artinya, semakin kita dewasa kepada Tuhan, semakin kita belajar kepada Tuhan, tantangan itu semakin besar kita hadapi. Kita buat salah satu contoh perumpamaan. Firman Tuhan banyak perumpamaan, perkataan Allah. Kita punya anak kecil. Katakan 1, 2, dan 3. Ini anak kita kecil itu masih kita asuh. Kita berikan makan bubur. Kita berikan minum susu. Tetapi kalau dia sudah menenjak dewasa besar, apa yang kita berikan? Tentu nasi keras untuk menguatkan tubuh dia, supaya dia benar-benar dewasa di dalam kemanusiaan, kedagingan, kehidupannya. Itu saudara-saudari. Jadi saat ini Tuhan sudah memberikan nasi keras kepada kita, supaya kita semakin kuat. Memohon penyertaan pertolongan tangan daripada Allah yang akan membantu kita menghadapi itu. Itu saudara-saudariku. Jadi jangan lagi kita kembali lagi seperti anak bayi. Belajarlah kita sudah dewasa, seperti yang dikatakan dalam tertulis firman Allah, sudah menjadi layak menjadi makanan-makanan keras yang kita makan. Kenapa? Karena sudah semakin banyak kita hadapi tantangan-tantangan. Di saat masih bayi, apa anak bayi itu yang dia pikirkan? Nggak ada. Karena masih tanggung jawab kita sebagai orang tua memberikan anak itu makan dan membesarkan. Itu saudara-saudara. Begitulah juga kita semua saudara-saudariku. Belajarlah firman kebenaran semakin dewasa. Tuhan telah memberikan nasi keras kepada kita saat ini. Tujuan daripada anak Allah supaya sanggup kita menghadapi gelombang arus dunia, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, bujuk rayuan kegelapan yang memisahkan manusia dari jalan kebenaran Tuhan, yang menghancurkan pemikiran manusia. Ini penting kita antisipasi dan kita waspadai. Tidak mungkin Tuhan Allah menolong kita, terjadi bagi kita itu, kalau tidak meminta kita pertolongan penyertaan tangan daripada Allah dalam naungan doa dan ibadah kita di hadapan daripada Allah. Tetapi karena kita percaya Yesus Kristus, di saat kita menunduk diri kepada Tuhan, meminta pertolongan tangan Allah, sehingga Dia tuntun kita berjalan demi berjalan menghadapi gelora dunia yang semakin menghanyutkan saat ini. Semakin mengkhawatirkan, semakin drastis. Lihat gelombang dunia saudara-saudariku saat ini. Jangan lagi sepele kita ini. Penting kita pahami dalam firman kebenaran daripada Allah. Ayat 14 mengatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Pengertiannya nasi keras saudara-saudariku. Kita sudah dewasa. Kita sudah memahami kehidupan di jalan kebenaran dan di jalan kejahatan. Walaupun terkadang di dalam kejahatan mau kita jatuh terselubung. Kita inilah dikatakan sudah dewasa. Tentu kita bagaimana punya memahami, belajar di dalam firman kebenaran daripada Allah, mengerti kebaikan dan akan kejahatan. Ini selalu berdampingan. Kalau kita belajar di jalan kebenaran daripada Allah, kebaikan, di situ saatnya kuasa kegelapan merampas kita supaya jatuh menjadi jahat. Ini pekerjaan iblis yang melumpuhkan pemikiran manusia supaya jatuh ke jurang maut, kematian oleh karena dosa.
Sekalipun manusia tidak luput dari segala dosa, sekalipun manusia tidak luput berbagai kesalahan, Tuhan tahu. Tetapi mari belajar jangan meninggalkan Tuhan. Apapun terjadi kesalahan, jangan lagi diulangi. Belajar supaya Tuhan kuatkan kita menghadapi gelora dunia saat ini. Jangan lalai saudara-saudaraku. Jangan kita karena kita memiliki harta dunia di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, timbul rasa kesipelian. Bukan itu menjadi momen datang ke jalan kebenaran Allah. Karena kita pikirkan nantinya saudara-saudaraku pernyataan firman bahwa sidang kelak penghakiman yang terakhir Tuhan berikan itu ada bagi seluruh makhluk mulia ciptaan daripada Allah. Apa kita menjadi penghuni surgawi atau menjadi penghuni neraka? Firman Tuhan berkata, berikanlah waktu hidupmu. Kalau sudah mati tidak ada kesempatan, sudah tetap kena cap. Tetapi itu rahasia, Tuhanlah mengampuni orang-orang yang bersalah, yang sudah meninggal terlebih dahulu. Bagi kita yang hidup ini, mari belajar demi belajar memahami. Sekalipun banyak tantangan itu memang besar. Kalau ada orang mengatakan ikut kebenaran Tuhan, kalau ada mengatakan ikut Yesus itu mudah, gampang, itu manusia seperti aku mengatakan pribadi, itulah yang dikatakan manusia orang Farisi. Semua kita menghadapi beban ini. Semua kita menghadapi kekuatan kegelapan ini. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat domba Tuhan, pendoa syafaat, abdi Tuhan, semua kita hadapi bersama ini. Apa yang pernyataan firman itu akan terjadi. Kenapa firman Tuhan mengingatkan? Terlebih dahulu, yang terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu. Ini hati-hati Tuhan ingatkan, supaya kita tidak jatuh. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ini yang berbahaya. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita pelan-pelan bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus bukan dikatakan kepada umat-umatnya bagaikan makan gula terus manis, tidak. Bagaikan garam terus asin, tidak. Harus merasakan, ikut jalan kebenaran daripada Allah, sama-sama merasakan pedihnya, tetapi mengejar keselamatan di kelak kemudian. Tetapi Tuhan Allah tuntun, Tuhan tolong. Betapa baiknya Yesus Kristus. Dia berkata, aku akan mengutus Roh Kudus kepada kamu, menguatkan kamu. Maka Tuhan Allah berkata, tidak akan kubiarkan kau berjalan sendiri. Tidak akan kuberi beban yang nggak bisa kau bebani. Ternyata Tuhan utus Roh Kudus. Itulah membantu beban kita, jadi supaya memahami firman kebenaran Allah. Bagi hamba pelayan Tuhan dimanapun berada, saudara-saudaraku dengan saya, kita sama-sama belajar. Semakin kita dihikmati Tuhan, semakin Tuhan menyertai kita. Domba daripada Allah, jemaat daripada Tuhan, mendengar firman kebenaran yang kita sampaikan, dapat mereka memahami, menjadi pelaku firman Allah, sehingga timbul kebersamaan. Datang bersama di hadapan Tuhan, menuduh diri, meneteskan air mata dengan naungan tuntunan Roh Kudus.